Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Runtung tang ta ciluk baba ninane pupuk nina pupuk diciluk ba nina pupuk diciluk ba nina pupuk diciluk ba ciluke baba Bagaimana kabarnya dulur-dulur semuanya? Kalau kabarnya baik, saya ucapkan terima kasih. Loh, kabarnya baik kok diucapkan terima kasih, bagaimana toh? Tang, kok ndak alhamdulillah? Terima kasih karena panjenengan senantiasa bersyukur dengan kabar yang selalu baik itu. Kemampuan kita untuk selalu bersyukur itu sangat menginspirasi, lelor. Menginspirasi pola kehidupan manusia. Maksudnya apa, Dang? Ketika ada orang lain bersyukur atas nikmat yang diterima, maka orang di sekelilingnya yang melihat dia bersyukur, dia akan memancarkan inspirasi. Jadi ketika ada orang yang bersyukur karena menerima nikmat, bersyukur karena kabarnya selalu baik, maka orang sekelilingnya itu sudah selayaknya berterima kasih. Karena di balik rasa syukur yang dia lakukan dengan ikhlas itu terpancar yang begitu indahnya pesona inspirasi untuk selalu ingat bahwa Tuhan tidak pernah berhenti memberikan rezeki. Rezeki tidak hanya melulu berupa kertas bertuliskan angka yang kita gunakan untuk bertukar barang, tetapi rezeki itu adalah semua sistem kehidupan yang menyelaraskan hidup kita dengan hidup orang lain, menyelaraskan pemahaman kita dengan pemahaman orang lain, menggandengkan diri kita dengan pasangan yang sangat
ideal, yang menyelaraskan diri kita dengan sahabat-sahabat kita, sehingga kita selalu merasa tenang ketika bersama mereka. Itu juga rezeki lor. Cara mensyukurinya bagaimana, Tang? Kalau temannya banyak, cara mensyukurinya yo diajak ngopi. Dak, itu cuma bercanda. Walaupun yo sebenarnya yo iya. Kadang dengan ngopi itu lur ya, dengan ngopi itu suasana keteduhan hati, bercengkrama dengan teman. Sampai detik ini ya, alhamdulillah, setiap saya itu ngopi bersama teman-teman itu tidak pernah muncul hal-hal negatif. Semuanya serba saling berbagi kebahagiaan. Tidak ada unsur-unsur yang membuat masing-masing orang yang ngopi di situ itu merasa kerdil, merasa susah, merasa bingung. Meskipun mungkin ya disimpan sementara, tetapi ketika bersama dengan sahabat-sahabatnya, sesama pecinta ngopi, paling tidak wajah-wajah sumringah selalu hadir. Dan itu menyebarkan, menyemburatkan aura-aura positif yang bermakna inspiratif. Begitu banyak cara bersyukur. Ketika kita menerima kertas bertuliskan angka yang bisa ditukarkan dengan benda, kita bersyukurnya dengan berbagi. Ketika kita menerima rezeki berupa kesehatan, kita bersyukurnya berbagi. Berbagi kesehatan, Dang. Berbagi tips, berbagi kiat-kiat. Bagaimana kok bisa terus menjaga kesehatannya. Itu juga termasuk bersyukur. Ketika kita diberi karunia rezeki berupa teman yang sangat baik kepada kita, kita juga harus bersyukur. Dengan mensyukuri keberadaan teman yang baik itu, dengan memberikan yang setimpal kepada teman kita, kita juga berbuat baik kepadanya. Ketika rezeki itu datang berupa lunasnya hutang-hutang, kita juga bersyukur. Bersyukurnya bagaimana, Tang? Alhamdulillah. Bagaimana mau bersyukur ya? Ketika hutang lunas itu bagaimana mau bersyukur? Sampai-sampai orang yang terbelit hutang itu bisa lupa bersyukur. Lah, ini bukan sekedar basa-basi yang tidak jelas. Orang yang terbelit hutang itu pikirannya selalu cupet, keyakinannya selalu mampet, daya juangnya selalu seret. Jadi ketika mendengar cerita kebahagiaan dari orang itu, dia kadang-kadang cuma bisa mengelus dada. Yo ngalah. Maka biasanya orang yang terbelit hutang itu lupa dengan yang namanya bersyukur. Ketika hutangnya lunas, lupa bersyukur itu bisa-bisa terbawa. Ini serius, Dang? Enggak, cuma bercanda. Sepertinya kok enggak ada ya orang yang mampu melewati hutang besar kemudian bisa lunas hutangnya itu. Kok kemungkinannya kecil untuk tidak bersyukur. Paling tidak dia merasa lega, mengakui bahwa nikmat bebas dari hutang itu adalah nikmat yang sungguh luar biasa. Nikmat. Hutang yang melanda kehidupan manusia itu bisa menyempitkan pola pikir. Kalau hutang itu dalam jumlah yang sangat besar, bisa menekan kebahagiaannya. Nyaris tidak pernah merasakan yang namanya kebahagiaan dalam jangka panjang.
Bahagia beberapa menit ingat hutang, des jadinya berkurang bahagianya. Bersemangat dalam bekerja, ingat hutangnya, des rasa lemes itu kadang muncul. Meskipun ada orang yang bilang orang yang punya hutang itu semangat kerjanya tinggi, tapi itu hanya sekedar intermezzo. Seindah-indahnya terbelit hutang, itu masih indah bebas dari hutang. Jadi untuk saudara-saudara saya, sedulur-sedulur saya yang saat ini sedang terbelit hutang, kita berdoa bersama-sama. Semoga hutang itu segera lepas, segera lunas, kita segera bebas, sehingga yang namanya hutang itu tidak lagi menyetir pola kehidupan kita. Pembahasanmu tentang hutang kok panjang tenang. Lah bagaimana rasanya, ngeri ya, ngeri loh. Apalagi jika sistem suatu kerajaan itu kok sampai terbelit hutang. Itu nanti sedikit banyak pola lajunya itu disetir dengan oleh yang memberi hutang. Kemerdekaannya itu seakan-akan sedikit terganggu dengan yang namanya itu tadi. Kita berdoa, senantiasa bermunajat supaya yang namanya hutang, apalagi hutang di sebuah kerajaan, itu bisa habis lunas, sehingga kemandirian, kedaulatan itu bisa benar-benar nyata dirasakan, benar-benar nyata dimiliki, sehingga pola sistem yang memang disetting untuk bergeraknya kerajaan itu benar-benar diatur oleh kerajaan itu tanpa ada utik-utik dari kerajaan lain. Maksudmu apa, Todang? Maksudnya ya nulek, pokoknya intinya terbelit hutang itu ndak enak begitu. Semoga yang punya hutang segera lunas. Semoga yang sudah lunas hutangnya rezekinya dilipat gandakan sehingga tidak ada hasrat lagi untuk berhutang. Semoga yang lunas hutangnya tidak pernah mendapatkan masalah sehingga dia harus berhutang lagi. Semoga orang yang lunas hutangnya dia mampu menahan dirinya dari sesuatu yang bersifat konsumtif, yang tidak bermanfaat, yang menggiring dia, memaksa dia menuju kepada pihak yang menawarkan hutang. Kok sudah 13 menit, hampir 14. Ya wes lah kalau begitu. Ini tadi ngedabrusnya apa ya, kok ndak jelas. Saya doakan yang punya hutang segera lunas ya, segera lunas, segera bebas dari hutang, sehingga hidup itu terasa senang, tenang, makan yo nikmat, tidur yo nyenyak, tertawa yo benar-benar tertawa. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurikutang kelepapang ciluk baba nina bubuk di ciluk ba nina bubuk di ciluk ba ciluk sing baba nina bubuk di ciluk ba nina bubuk di ciluk ba ciluke pancen baba. Dang dang ding dong dang lo, dang dang ding dong dang lo, ruku cakap
Cemo, Gandinho blanco, 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 Gandinho blanco.